Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Mukti Irawan dari 2D4 Teknik Komputer B, NRP 221019138. Di sini saya akan menjelaskan project ke-1, yaitu temperatur monitoring device. Nah, di sini saya akan menjelaskan poin-poin yang telah diberikan. Nah, ini adalah poin yang pertama, yaitu buatlah rangkaian penguat agar Vout LM35 dapat berubah menjadi 3-3,3 volt. Vout LM741. Gambar dan jelaskan rangkaian penguat beserta rumus yang digunakan untuk mendapatkan konfigurasi rangkaian penguat yang pas. Nah, ini berikut adalah rangkaian yang saya pakai. Nah, untuk menentukan bagaimana kita bisa mendapatkan volt sebesar 3-3,3 volt ini, kita terlebih dahulu mencari output maksimal dari LM35 itu. Nah, di sini itu output LM35 itu sebesar 1,5 volt. Nah, setelah itu kita mencari perbandingan resistor yang pas agar bisa terkali menjadi 2 agar hasilnya itu 3. Nah, di sini saya memakai resistor 2,2 dengan 2,2. Jadi itu 1:1. Di sini saya menggunakan rumus non-inverting amplifier. Nah, berikut perhitungannya. Sini kan tadi saya memakai 2,2. Nah, di sini 2,2 itu dibagi dan hasilnya itu menjadi 1. 1 ini tambah 1 menjadi 2. Dan 2 ini dikalikan 1,5. Jadi ini digandakannya. Jadi hasilnya 3. Seperti itu. Ya, selanjutnya rubah kembali data ADC yang terbaca menjadi nilai tegangan LM741 0 sampai 3,3 volt sesuai Vout LM741. Jelaskan proses konversi sehingga mendapatkan nilai tegangan LM741. Baik, di sini saya memakai rumus sebagai berikut. Resolusi ADC ini saya ketahui dengan harus mencarinya bit terlebih dahulu dari ESP32 yang saya pakai. Nah, ternyata ESP yang saya pakai ini yaitu sebesar 12 bit, yang berarti output digital, yang berarti sinyal input dapat dinyatakan dalam angka 4095. Nah, sebagai berikut. Nah, untuk sistem voltage ini adalah ADC ref, dimana kita dapat mengeceknya pada CMD menggunakan kode seperti ini. Nah, saya menemukan bahwa ADC VRF-nya sebesar 1107. Kemungkinan ada perbedaan di antara ESP32-nya, tapi tidak terlalu jauh untuk nilainya. Lalu ADC ratingnya saya ini dapatkan dari salah satu contoh perhitungan yang telah saya buat, yaitu saya memakai 2519. Ya, langsung dihitung 2519 dikali 1107 dibagi 4095, hasilnya seperti ini, itu 681 mV. Nah, terdapat perbedaan dalam rumus dengan yang telah saya buat di konsol, yaitu sebesar 679 mV. Nah, perbedaan ini sangat lumrah.
karena terjadi perbedaannya VRF calibration yang tersimpan dalam eFuse dari ESP32 yang saya miliki. Karena setiap mesin dapat memiliki VRF itu sekitar 1000 mV sampai 1200 mV. Ini berdasarkan dari halaman resmi Espressif. Ya, selanjutnya rubah kembali nilai tegangan LM741 menjadi nilai tegangan LM35. Tegangan LM35 asli atau 1,5 volt pada 150 derajat Celcius atau 250 mV pada 25 derajat Celcius. Jelaskan proses konversi sehingga mendapatkan nilai tegangan LM35. Nah, jadi di sini saya memakai rumus seperti ini. Agar kita mendapatkan tegangan LM35, yang pertama kita harus memakai rumus non-inverting amplifier. Nah, bisa terlihat di sini. Ya, dengan konfigurasi perbandingan resistor yang telah saya pakai tadi, yaitu 2,2K dengan 2,2K. Dan kita gunakan 3 volt ini, yaitu tegangan maksimum yang telah diamplifikasi. Nih, jadi langsung saja dihitung. Ini 2,2K, 2,2K, jadi 1 tambah 1, 2. Lalu Vin sama dengan 3 dibagi 2 sama dengan 1,5 volt. Ya, selanjutnya rubah nilai tegangan LM35 menjadi nilai suhu terukur LM35, misal 1500 mV sama dengan 150 derajat Celcius, 250 mV sama dengan 25 derajat Celcius, dan lain-lain. Jelaskan proses konversi sehingga mendapatkan nilai suhu terukur LM35. Nah, di sini saya menggunakan rumus LM35, yaitu sebagai berikut. Lalu, untuk T ini adalah suhu derajat Celcius. Bisa kita lihat pada soal semisal 1500 mV sama dengan 150 derajat Celcius. Nah, untuk T saya pakai 150 derajat Celcius. Maka seperti ini. Jadi, Vout sama dengan 10 mV derajat Celcius dikali 150 sama dengan 1500 mV, lalu dirubah menjadi volt menjadi 1,5 volt. Ya, selanjutnya jadikan nilai suhu terukur LM35 menjadi input untuk algoritma sederhana, yaitu yang pertama, jika di atas 30 derajat Celcius maka LED warna merah. Kedua, jika di antara 25 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius maka LED warna hijau. Ketiga, jika di bawah 25 derajat Celcius maka LED warna biru. Berikut adalah coding yang saya pakai. Jika suhu itu di bawah 25 derajat Celcius, maka pin R akan 0, berarti yang tidak menyala. Pin G akan angka 0, berarti itu tidak menyala. Dan pin B angka 1, maka akan menyala. Jadi yang menyala pada suhu di bawah 25 derajat Celcius itu adalah pin B, berarti yang menyala adalah LED warna biru. Selanjutnya, jika temperatur di bawah 30 derajat, maka pin R akan tidak menyala. Pin G diberi angka 1, maka menyala. Dan pin B diberi angka 0, maka tidak menyala. Jadi, jika temperatur di bawah 30, maka yang menyala adalah LED warna hijau.
Selanjutnya, jika suhu tidak di bawah 25 derajat Celcius dan tidak di bawah 30 derajat Celcius, maka pin R diberi angka 1, yang berarti menyala. Pin G angka 0 berarti tidak menyala, dan pin B angka 0 yang berarti tidak menyala. Jadi yang menyala yaitu pin LED warna merah. Selanjutnya, tampilkan data ADC, nilai tegangan LM741, nilai tegangan LM35, nilai suhu terukur, dan kondisi LED RGB indikator saat ini pada serial monitor, dan jelaskan pada kondisi yang berbeda-beda. Suhu berbeda-beda, jelaskan pada suhu yang berbeda-beda. Nah, di sini berikut adalah gambar ketika suhu di atas 30 derajat. Di sini saya misalkan memakai suhu 33 derajat Celcius. Nah, di sini terlihat bahwa nilai tegangan LM741 adalah 679 mV dari 20 kali suhu. Nah, karena rumus mencari suhu yaitu terlebih dahulu kita membaginya 10 dari tegangan LM35 dan harus dibagi 2 lagi untuk menuju ke LM741-nya. Selanjutnya, ketika suhu 25 derajat sampai 30 derajat Celcius. Dan ini LED berwarna hijau. Saya misalkan suhu berikut adalah 28 derajat Celcius. Terlihat bahwa pada nilai tegangan LM741 ini sebesar 571 mV dari 20 kali suhu. Karena rumus mencari suhu yaitu terlebih dahulu membaginya 10 dari tegangan LM35 dan harus dibagi lagi untuk ke LM741. Ya, selanjutnya ketika suhu di bawah 25 derajat Celcius, maka yang menyala adalah LED warna biru. Nah, saya misalkan suhu ini berikut adalah 22 derajat Celcius. Pada nilai tegangan LM741 terlihat bahwa 455 mV dari 20 kali suhu. Karena rumus mencari suhu yaitu terlebih dahulu membagi 10 dari tegangan LM35 dan harus dibagi lagi agar ke LM741. Ya, saat menyalanya lampu LED warna merah, di sini berarti suhunya di atas 30 derajat. Dan di sini saya mendekatkan es batu agar suhu tersebut dapat mencapai nyala sampai LED warna biru. Nah, setelah saya melepaskan es batunya, saya coba kembalikan pada suhu normalnya tanpa es batu. Ya, sekian dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.